Makan. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Pak Andri. Kedengeran nggak saya di sini? Alhamdulillah kedengaran. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Pak Andri? Alhamdulillah Hmm. sehat. Gimana cuaca di sana, Pak? Cerah saat ini. Saya belum keluar kamar sih. Belum kelihatan ya jadi Pak ya. Belum kelihatan tapi nampaknya cerah. Alhamdulillah. Semalam lumayan hujan di sini. Baik, Pak. Banyak apanya. Alhamdulillah. Ya, Pak. Tenang. Mungkin ayahanda, bunda, apakah suara bisa diterima? Sudah 42 ya, Pak Andri ini. Ya, 42. Udah 42. Bunda-bunda, ayahanda. Mohon dites apakah kedengeran? Kalau dari chat balasannya, Pak, kedengeran kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah kalau udah jelas ya, Ustadz ya. Gimana di sana Pak Ade? Alhamdulillah ini Jakarta? cerah hari ini. Seperti kemarin, masih cerah. Udah masih panas di sana ya, hujan Masih sini udah panas, mulai hujan betul. seharian. Kita mulai, Ustadz. Bismillah. Kita mulai ya, Pak. Iya, baik kita mulai. Ustadz Aswandi juga udah nampaknya. Kita cek dulu masing-masing nih. Untuk kelas 7 ya, semua kelas 7 ya. Baik, nampaknya bisa kita langsung aja karena waktu udah lewat 15 menit. Mungkin bisa kita serambi apa kita mulai dulu Pak Ade. Kita mulai saja, Pak. Ya. Untuk singkat waktunya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andri. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua sehat walafiat, dan juga sekarang di suasana masih bulan Agustus ya Pak Ade. Betul, Pak. Suasana kemerdekaan, masih merdeka nih, Semangat Agustus kemerdekaan. merdeka, semangat kemerdekaan. Dan ini juga bisa membawa semangat baru untuk kita semua. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betul sekali nih, Pak Andri. Kita merayakan bulan kemerdekaan ya. Jadi mari kita ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan ke-79 untuk semua ayah dan bunda. Merdeka. Semoga Allah SWT menjadikan negara kita selalu dalam keadaan sejahtera, maju, dan senantiasa mendapatkan keberlimpahan kasih sayangnya. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Para orang tua santri, sangat senang, alhamdulillahirabbil alamin, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali dalam acara Sekolah Inspirasi di bulan ini, yang insya Allah acara ini akan menambah pengetahuan, tentunya memberikan inspirasi kepada kita semua sebagai seorang pribadi, ataupun sekaligus sebagai orang tua yang insya Allah akan lebih baik lagi. Bagi orang tua yang santri yang telah hadir, jangan lupa untuk di rename dengan format OTS, underscore nama anak, underscore kelas, dan asal daerah. Saya lihat ada beberapa nih Pak Ade yang belum di apa di rename. Betul. Ayah bunda bisa di rename sesuai dengan format, jadi lebih mudah untuk kita mengidentifikasi. Dan bisa juga nanti di kolom chat ya, kita sharing untuk presensi di kolom chat ya Pak Ade ya. Ya, saya share ya Pak di kolom chat untuk formatnya. Baik, sudah saya share Pak Andri, Alhamdulillah. Ini Silakan kebetulan Ayah nih Bunda. kita lihat nih sangat banyak yang sudah hadir nih Pak. Mari saya sapa dahulu ya Pak. Salah Boleh. satunya orang tua siswa dari Xavier 7E. Assalamualaikum. Insya Allah sehat ya Ayah Bunda. Coba Ayah Bunda yang lain bisa Yang on cam lain, ataupun menyapa. Saya sepi-sepi amat ya. iya. Masih sambil berkegiatan kayaknya, Pak. Iya. Iya. Ini ada, alhamdulillah ada Bu Tina ya dari 7B, orang tua siswa dari Reski, Pak. Assalamualaikum Bu Tina, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Gimana Pak Asyari, Pak Andri, Alhamdulillah. Pak Wandi Alhamdulillah. dan semua orang tua siswa. Mudah-mudahan dalam keadaan yang terbaik. Amin. Amin. Semoga tetap semangat ya Bu Tina hari ini mengikuti sampai selesai. Insya Insya Allah Allah materinya pasti. menarik sekali nih. Mari kita sapa yang lain Pak. Eh, 7/7A ya, semua kelas iya, 7 ya. Kebetulan memang untuk kelas 7. Ada juga beberapa nih ortu Maher belum di rename. Mangga. wah, Ada ortu Alhamdulillah. siswa juga nih. Aduh, siapa nih ortu siswa yang mana? Alhamdulillah. Selamat datang Ayah Bunda ya. Untuk dari kepala dari pihak sekolah, Pak Ustadz Hamdani udah di grup belum? Jadi Pak Ustadz Swandi sudah hadir. Oh, Pak Ustadz Aswandi ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Aswandi. Tadi ya, Ya, apa? sudah ada. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan. Ya, kalau ketemu lah. Hadir.
Sehat Iya, semuanya, Pak Andri, Mbak Asyari. alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Dari komite, Pak Sigit. Dari Pak Sigit kebetulan berhalangan hadir, Pak. Jadi kita langsung saja Hmm. dengan Ustadz Alhamdulillah, Dedi. Ustadz Dedi Setiawan sudah hadir. Sudah hadir belum ya, Ustadz Dedi? Assalamualaikum Ustadz Dedi. Warahmatullah. Masya Allah. Alhamdulillah sudah hadir Pak, menyimak Pak. Siap, siap, Dan- sudah standby insya Allah dari tadi. Iya. Lagi absen nih. Alhamdulillah, kayaknya udah mulai pada hadir semua ya, Iya. Pak Ade. Ayah bunda yang sudah bergabung, jangan lupa screenshot dan kirimkan ke WhatsApp grup kelas masing-masing untuk mengingatkan orang tua santri lainnya untuk bergabung dalam acara ini ya. Biar rame. Ini sayang sekali kalau dilewatkan ya. Hari ini Iya, juga iya. kita masih dalam semangat kemerdekaan dan juga ini materinya sangat menarik ya. Terutama buat kita nih yang baru nih di kelas 7, Pak. Acara inspirasi ini, Sekolah Inspirasi ini diselenggarakan oleh Komite SMPDT BS Eko Putra, kerjasama yang luar biasa dengan sekolah kita tercinta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Dan jangan lupa juga siapkan alat tulis ya bunda, catat materi yang disampaikan, ikat ilmu dengan tulisan seperti yang pernah disampaikan oleh Bunda Agim juga, karena insya Allah dengan menulis kita lebih mudah mengingat. Kalau zaman dulu kalau kita nggak nulis satu buku itu nggak boleh sama guru kan, biar lebih cepat nyantol katanya. Betul. Dan jangan lupa juga buat resume dikirimin ke komite via DM Instagram Komite SMP DT BS Eko. Jangan lupa follow Instagramnya dan kirim ya. Kenapa? Karena ada door prize loh bagi ayah bunda yang bikin Masya resume Allah. Jadi siapin door prize dikirimin. juga ya, Pak. Ya, ada door prize. Narasumber dapat door prize nggak, Pak? Iya, dapat door prize, Pak. Iya, alhamdulillah. Nanti salah akan dihubungi bagi yang Pak. Ya, bagi yang bagi yang mendapatkan door prize-nya. Semoga rezeki buat ayah dan bunda. Amin. Udah mulai pukul 9 ya. Kayaknya Pak Ade kemarin saya telepon udah siap-siap nih punya pantun nampaknya. Iya. Tapi sebelumnya nih, belum baca pantun nih Pak. Pengen juga nih orang tua siswa nih jangan lupa untuk sekarang aja untuk dibuka kameranya ya dan juga dinyalain mic-nya karena nggak ada pantun yang enak kalau nggak ada yang bales. Cakep Pak. Tapi kita mau pantun belum kenalan kita Pak Ade. Waduh, kita kenalan dulu jangan-jangan nih. Tapi kayaknya pantun dulu Pak. Nanti pantun boleh. Enggak, baru kita kenalan. Baik. Mulai Pak. Boleh. Bendera berkibar di hari kemerdekaan. Mantap. Menggaungkan semangat cinta tanah air. Cakep. Mari kita sambut dengan penuh perhatian. Acara sekolah inspirasi, penuh ilmu dan silaturahmi. Mantap. Ayah bunda. Tapi kayaknya kalau dari Pak Andri nih, dari Pekanbaru ya Pak ya? Iya. Nggak cocok kalau nggak dibalas katanya ya Pak ya? Oh iya, nggak kalah lah kalau Pekanbaru itu kebetulan udah lama merantau di sini Pak Ade. Jadi biasanya kalau di sini kalau ada pertemuan nggak berpantun dengan orang Melayu itu kayak makan nasi tanpa garam katanya. Waduh, kurang rasa dong Pak. Gimana nih? Pak. Jadi mulai nih saya pantun ya. Oke. Kata pembuka, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam dong. Oke, kita ulangi ya. Iya. Salamnya waalaikumsalam kalau ini. Kata pembuka, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mulai menyapa, penuh semangat. Cakep. Dirgahayu Republik Indonesia.
Merdeka. Cakep. Semoga kita semua merdeka dalam kebahagiaan. Merdeka. Cakep. Merdeka. Tapi nggak enak nih Oh, kalau iya. cuma satu, Pak Ade. Hmm. Sia-sia Waduh, saya apa? di sini lama. Satu lagi kalau dong. cuma satu, Pak. Apa, Ma? Ya. Ini HP itu di bawah itu nggak dipakai apa ya? Iya, Pak. Ya emang enggak ya. Satu lagi nih, saya kasih Iya. pantun. Tapi kali ini saya harus jalan-jalan dulu bikin pantun nih. Jadi nampaknya saya sebut oke. Jalan-jalan ke kota Jakarta, Cakep. Cakep. melihat Monas, megah dan tinggi. Cakep. Cakep. Semoga hari kemerdekaan tetap terasa. Cakep. Kami Cakep. ucapkan selamat hari kemerdekaan negeri. Ya. Cakep. Dirgahayu Masya Republik Allah. Indonesia ke-79. Insyaallah. Terima kasih, Pak Andri. Rekan saya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa asbihi ajmain. Baiklah ya Bunda, sebelum kita mulai acara, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita dengan segala keberkahan hidup dan kelapangan rezeki. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Amin. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil hisab. Amin. 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 Yang kami hormati dari perwakilan sekolah SMP TBS Eko Putra, Ustadz Iswandi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dan juga dari komite kebetulan Bapak Darman Sikit berhalangan hadir. Dan yang kami hormati narasumber sekolah inspirasi bulan ini, Ustadz Dedi Setiawan. Assalamualaikum Ustadz. Dan yang kami banggakan orang tua santri SMP DT BS Eko Putra semua. Izinkan kami tadi berbanyak mukadimah sebelum acara sudah dibuka, memperkenalkan diri. Kalau saya bilang, kalau kampanye itu kalau tak kenal maka tak sayang dan maka tak dipilih gitu. Tapi sini bukan ranahnya untuk pilkada. Jadi untuk memperkenalkan diri, kebetulan biar kita lebih dekat, nama saya Andri Setiowibowo. Saya orang tua siswa dari Ananda El Nabih Devandif, Ananda kelas 8A, dan saat ini saya berdomisili di Pekanbaru. Alhamdulillah sudah 13 tahun di Pekanbaru. Dulu saya di Jakarta dan tinggal di Pekanbaru karena memang pekerjaan di sini. Ya, dan rekan saya Pak Ade, monggo. Ya, silakan. nama saya Asyari Wardana, biasa dipanggil Ade. Dari orang tua siswa dari Tenggara, dari kelas 7B dan domisili Jakarta Pusat. Kami berdua ya, yang memandu acara hari ini berasal dari komite dan kebetulan dari divisi yang sama ya Pak Andri, yaitu divisi pendidikan. Ya. Adapun acara untuk hari ini ada 5 item. Yang pertama pembukaan tadi sudah kita lakukan. Kedua tilawah Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ananda Faiza dari kelas 7D. Sambutan dari perwakilan sekolah SMP DT BS Eko Putra, Bapak Ustadz Uswandi, dan juga langsung dilanjutkan ke sekolah inspirasi dengan tema peran orang tua dalam menyekolahkan anak di pesantren yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dedi Setiawan. Dan yang terakhir penutup dan doa. Mari kita mulai dengan tilawah Al-Quran oleh Ananda Faiza, kelas 7D. Kepada Ananda, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Ilmi Syafian dari 7D. Insya Allah saya akan membacakan Quran Surat Shad ayat 27 sampai 29.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل من أم نجعل يعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه مبارك آياته ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat? Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si di mute, Pak Andri. Menghayati. Menghayati. So, Masya Allah, terima kasih, jazakallah khair, Ananda Faiz. Semoga kita semua dapat mentadaburi, mengamalkan dan mencintai Al-Quran lebih dalam lagi. Dengan beberapa yang dari ayat terakhir, terutama ayat terakhir, kita bisa, artinya yaitu kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, penuh berkah agar menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Semoga ini bisa menjadi salah satu triggering bagi kita semua untuk lebih giat lagi dalam belajar Al-Quran dan membaca, mentadaburi semua, dan sebagai salah satu panduan kita lebih baik lagi untuk kehidupan ini ya Pak Ade ya. Yes. Ya, agenda selanjutnya sambutan dari perwakilan sekolah SMP TTBS Eko, Ustadz Uswandi. Pak Ustadz. Siap. Mangga Suara Ustadz. saya terdengar, Jad. Alhamdulillah. Silakan Ustadz. Dengan jelas, Ustadz. Baik, terima kasih Pak Ade dan Pak Andri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, ayah dan bunda, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Ilahi Robi karena atas izin dan nikmatnya dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini di agenda kegiatan Sekolah Inspirasi. Salawat serta salam terlimpah curah ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongannya, ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau sehingga ajal menjemput kita. Amin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran ayah dan bunda pada kegiatan ini. Semoga Allah berikan keberkahan
yang berlimpah dalam kegiatan ini sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita ya dengan ilmu yang Allah berikan gitu ya. Insya Allah hari ini kita berkumpul dengan tujuan yang sangat penting yaitu meningkatkan pemahaman kita sebagai orang tua dan memperkuat keterampilan kita dalam mendidik anak-anak. Sekolah inspirasi ini adalah penuh tantangan ya karena biasanya di hari Sabtu ini kalau ada orang tua yang libur pasti pengennya mah jalan-jalan ya. Tapi Udah tahu. Tapi kita sebagai orang tua harus terus meningkatkan kemampuan kita dalam mendidik anak-anak kita. Semoga dengan usaha dan perjuangan kita ya dalam mencari ilmu ini, hasilnya nanti akan terlihat pada anak-anak kita semua. Insya Allah di hari ini Bapak dan Ibu kita akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari Bapak Dedi Setiawan yang telah berpengalaman dalam bidang ini, insya Allah ya. Jadi melalui sesi ceramah yang diberikan oleh Pak Didi dan diskusi ya akan mengeksplor bagaimana peran kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak, terutama anak-anak kita yang berada di pesantren. Saya berharap dengan partisipasi aktif daripada ayah dan bunda yang akan memberikan inspirasi dan alat praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran ayah bunda. Semoga kegiatan ini bisa meningkatkan kualitas kita dalam mengasuh anak kita. Semoga acara ini bermanfaat dan menjadi langkah awal yang positif untuk kita semua. Itu saja yang mungkin yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz Kuswandi. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan kepada Ustadz. Ya, selanjutnya Pak Ade yang kita tunggu-tunggu nih dari Ustadz Dedi Setiawan untuk sekolah inspirasi bulan ini dengan tema peran orang tua dalam menyekolahkan anak di pesantren. Izinkan kami membacakan kurikulum vitae beliau ya. Ustadz Dedi Setiawan lahir di Garut 23 Februari 1986 dengan pada saat ini adalah mengisi kajian di berbagai majelis taklim, guru SMP Darut Tauhid 2013 hingga 2024, Kepala Bagian SDM Yayasan Darut Tauhid Rahmatan lil Alamin hingga sekarang. Ya, untuk informasi juga acara sekolah inspirasi ini diikuti oleh orang tua santri, terutama kelas 7 ya. Pak Dedi ya, via Zoom, dan juga bisa disaksikan melalui penayangan ulang. Jadi nanti kalau misalkan ada terlewat ataupun bisa juga di-share kepada teman-teman yang lain, teman-teman ayanda, bunda yang mungkin belum bisa melihat ataupun teman-teman yang lain di lingkungan sekitar bisa juga di-share melalui channel YouTube SMP DTBS. Dan jangan lupa juga subscribe ya, biar bisa mendapatkan update acara-acara dari SMP DTBS Eko. Ya, kami persilakan Ustadz Dedi. Assalamualaikum Ustadz Dedi untuk bisa menyampaikan materi. Baik, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bisa langsung dimulai Pak Andri, Pak Ade. Boleh. Boleh. Silakan. Ya, baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya pagi hari ini kita bisa berkumpul dengan adanya teknologi, meskipun
jauh ya, masing-masing di tempat yang mungkin kita jaraknya jauh, tetapi alhamdulillah kita disatukan dengan Zoom ini, yang mana pada pagi hari ini kita akan membicarakan sebuah ilmu yang salah satu ilmu yang sangat penting di zaman now gitu ya, yaitu ilmu tentang pendidikan. Nah, saya teringat dulu ada yang menyampaikan bahwa ya ilmu tentang pendidikan ini itu kebanyakannya diambil oleh orang-orang Yahudi ya saat ini, sehingga eh, banyak di zaman ini konsep-konsep pendidikan yang justru eh, apa ya bertentangan dengan syariat Islam, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka mari kita kembalikan ya konsep pendidikan kita kepada fitrahnya, karena ternyata di Islam itu banyak sekali ilmu-ilmu tentang pendidikan yang bisa kita gali, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Namun sebelum saya menyampaikan, izinkan Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan ya perkenalan. Ya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi nama saya Dedi Setiawan. Ini terlihat sudah ada sudah apa ya? Sudah, Ustaz. Dan saya asli orang Garut. Ada di sini orang Garut. Saya lahir 38 tahun yang lalu, Bapak Ibu, ya. Dan sekarang saya tinggal di Cimahi. Eh, Aktivitas saya sehari-hari satu ya mengisi kajian di berbagai majelis taklim. Kemudian saya juga pernah menjadi guru ya. Dari tahun 2013 sampai 2024, tahun ajaran kemarin saya guru di SMP Darut Tauhid, guru bimbingan dan konseling. Barangkali di antara Bapak Ibu di sini ada yang dulu kakaknya mungkin ya di DT mungkin tidak asing, sering ketemu dengan saya. Eh, Kemudian sekarang saya amanahnya di DT itu menjadi kepala bagian di KSDM-an ya. Moto saya adalah Hayatuna kulluha ibadah. Ini adalah artinya hidupku seluruhnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita niatkan, Bapak Ibu luruskan niat ya. Kenapa kita Zoom pada pagi hari ini? Niatkan ya, luruskan niatnya adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang punya niat-niat yang lain ya, maka supaya pertemuan kita berkah dan menjadi nilai ibadah di sisi Allah, mari kita luruskan bahwa pertemuan kita ini adalah semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, temanya sangat menarik ya, bagaimana apa ya peran kita dalam mendidik anak yang disekolahkan di pesantren ya. Tapi saya ingin tanya terlebih dahulu nih, Bapak Ibu ada pertanyaan. Apa alasan Bapak Ibu menyekolahkan anak di pesantren? Alasannya apa? Coba tulis di kolom chat. Saya ingin tahu nih alasan Bapak Ibu apa sih? Kenapa harus ke pesantren gitu? Kan sekolahnya banyak ya. Kenapa atau motifnya apa? Menyekolahkan putra Bapak Ibu di pesantren. Ya boleh di chat di kolom chat ya. Saya ingin tahu terlebih dahulu alasan Bapak Ibu kenapa menyekolahkan anak di pesantren. Coba saya ingin lihat dulu hasilnya seperti apa. Apakah ada? Ya, satu biar soleh. Nah, ini baru satu orang nih yang menjawab. Ada lagi? Apakah hanya soleh saja? Apakah kalau tidak di pesantren tidak akan soleh, Pak? Ya, apakah kalau tidak di pesantren tidak soleh, sehingga kalau pesantren itu kesannya pasti soleh gitu ya? Apakah dijamin anak yang sekolah di pesantren pasti soleh gitu ya? Nah, ingin sukses dunia akhirat, Masya Allah ya. Ingin menjadi pribadi yang mandiri, mandiri ya. Pendidikan agama lebih utama, Masya Allah ya. Ingin jadi ustadz, ya. Ingin berakhlakul karimah, bisa tangguh, disiplin, mandiri ya. Biar tidak bergantung pada gadget. Ya memang anak zaman now ini Bapak Ibu ya, luar biasa ya gadget. Kalau di rumah ya memang kalau di pesantren anak-anak tidak diperbolehkan
pegang gadget ya, supaya disiplin agar bisa menjadi anak yang cinta pada Allah dan Al-Qur'an ya, serta sunnah Nabi, menjadi pemimpin yang tangguh ya, tangguh menghadapi berbagai hal sesuai dengan tuntunan agama. Ya, Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini Pak Uswandi, harapan-harapan para orang tua santri pendidikan anak di pesantren ya, pembentukan karakter, lingkungan yang kondusif ya, pembelajaran yang holistik ya, mendekatkan diri kepada Allah dan sebagainya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas jawaban-jawabannya. Memang ini berarti sudah sesuai ya dengan visi misi sekolah bahwa SMP Darut Tauhid memang arahannya adalah tujuan utamanya adalah menjadikan anak yang soleh. Itu memang secara garis besar seperti itu Bapak Ibu sekalian. Apa saja turunan dari soleh ini? Ya tadi yang sebagaimana Bapak Ibu sampaikan di kolom chat ya, supaya pendidikan agama nomor satu ya. Kemudian bisa mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah ya, bisa memiliki pribadi yang tangguh, pantang mengeluh, mandiri dan sebagainya. Nah, ini sudah sesuai insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kenapa gitu ya? eh, kita semua itu menginginkan anak yang soleh, ya. Nah, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu sampai memberikan motivasi, memberikan gambaran, ya, betapa orang tua yang diberikan anak yang soleh itu merupakan kebahagiaan yang sangat besar, sangat bahagia, sangat kebahagiaan yang sangat besar gitu ya. Karena tidak setiap orang tua ternyata setelah punya anak bahagia. Tidak, ya ada orang tua yang justru dia merana karena anaknya. Nah, ini kenapa? Gitu ya, ada orang tua mungkin sebelum punya anak ingin sekali punya anak, tapi ternyata kenapa setelah punya anak kok harusnya bahagia tetapi malah semakin tidak bahagia. Ya, mungkin ada orang tua yang diuji dengan anaknya yang justru tidak soleh. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW menyampaikan ya betapa bahagianya seseorang ketika memiliki anak yang soleh. Jadi kesuksesan orang tua itu adalah manakala anaknya menjadi anak yang soleh. Ya, tidak cukup misalkan anak sukses secara duniawi saja. Kita boleh bangga, boleh bahagia ketika mungkin anak kita ada yang menjadi dokter, ya, ada yang menjadi insinyur, ada yang menjadi gubernur, ya, dan sebagainya. Tetapi nampaknya kebahagiaan itu akan menjadi kebahagiaan semu, manakala kesuksesan dunia tidak diiringi dengan kesuksesan akhirat. Nah, Rasulullah SAW dalam riwayat Ahmad, beliau menggambarkan bahwa kelak di akhirat itu Allah akan mengangkat seorang hamba yang soleh di surga, ya, mengangkat derajatnya, ya, didudukan sedemikian rupa, ya, dikondisikan dalam kedudukan yang tinggi, tapi orang ini justru bertanya kepada Allah, ya Rob, anna li hadza, kenapa saya mendapatkan kedudukan ini? Karena eh, orang ini sadar diri bahwa di dunia beliau ibadahnya mungkin biasa-biasa saja, bukan hafiz Quran ya. Kemudian ya ibadahnya standar-standar, tidak ada ibadah-ibadah yang luar biasa. Saumnya hanya saum Ramadan saja dan sebagainya. Tetapi ternyata ketika di akhirat dia mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, maka Allah menyampaikan kepada orang tersebut, engkau mendapatkan kedudukan ini bi istighfari waladikalak. Yaitu dikarenakan istighfar anakmu, dikarenakan permohonan doa dari anakmu. Artinya anaknya menjadi anak yang soleh, sehingga anak yang soleh ini senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Padahal orang tuanya adalah orang tua yang biasa-biasa saja dari segi amal. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa ya. Ketika kita dianugerahi anak yang soleh, maka ini merupakan kebahagiaan yang tiada tara, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya kita memperoleh anak yang soleh? Itu adalah kuncinya tentu ilmu. Ilmu ini menjadi kunci keberhasilan. Makanya difasilitasi oleh sekolah, ya, kita ada sekolah inspirasi. Ini wajib ya bagi orang tua, wajib mengikuti sekolah inspirasi 1 bulan sekali. Supaya apa? Supaya kita satu frekuensi. Bagaimana kita kan punya visi yang sama ya. Bagaimana anak kita, anak didik kita ini menjadi anak yang soleh.
maka caranya, frekuensinya harus sama. Bagaimana caranya dan sebagainya, tidak boleh ada perbedaan. Dan ini Bapak Ibu sekalian, yang namanya parenting itu di zaman sekarang ini saya lihat di media sosial ternyata banyak ya. Bahkan banyak juga sekolah-sekolah lain yang itu sekarang ini sudah mewajibkan anaknya itu orang tuanya itu wajib mengikuti kegiatan parenting, ilmu tentang pendidikan gitu ya. Bagaimana ilmu tentang mendidik. Nah, maka yang namanya parenting ini fokusnya adalah parent ya. Yang namanya parent kan orang tua. Sehingga ketika berbicara parenting adalah fokus perbaikan orang tua, fokus kepada perbaikan kita selaku pendidik. Maka kita dalam ilmu parenting ini tidak akan fokus kepada kesalahan anak ya. Tetapi kita akan fokus kepada diri kita. Apa yang harus kita perbaiki dalam diri kita menjadi orang tua. Karena yang namanya anak yang soleh itu Bapak Ibu sekalian itu adalah anugerah dari Allah ya. Ketika kita sudah bisa memperbaiki diri, maka insya Allah itu anak kita akan dijadikan soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini hal-hal yang sering terjadi dalam pendidikan ya, ketika mendidik anak itu adalah yang satu adalah kesalahan konseptual ya, kesalahan cara berpikir tentang menyikapi anak ya. Mungkin anak itu dianggap sebagai misalkan kertas kosong ya, anak itu tidak punya potensi sehingga ada orang tua yang sampai menekan anaknya, memaksakan anaknya untuk hal-hal tertentu ya. Kamu harus jago matematika misalkan. Kamu harus ahli di bidang ini misalkan. Padahal dia bukan potensinya bukan di sana, gitu kan? Anak itu Bapak Ibu sekalian, seketika lahir itu sudah Allah tanamkan potensi masing-masing. Ya, sehingga kita sebagai orang tua tugasnya itu hanya sekedar mengarahkan saja. Ya, anak ini potensinya di mana? Jangan sampai kita punya anggapan anak ini kertas kosong sehingga kita bisa memaksakan segala hal ya kepada anak seperti itu. Kemudian kita juga sering ada anggapan anak ini adalah eh, miniatur anak kecil misalkan, miniatur orang dewasa. Sehingga kita menganggap anak kita ini seperti orang dewasa. Nah, ini juga berlebihan ya. Yang namanya anak ya tetap anak sehingga kita memberikan porsi yang proporsional. Ketika berbicara ya kan, ketika memberikan arahan dan sebagainya harus disesuaikan dengan kondisi anak kita berada di fase yang mana Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang kedua adalah kesalahan teknis. Ini juga tentang cara ya bagaimana kita mendidik anak. Nah, ini berkaitan dengan kesalahan konseptual yang pertama. Ketika konsepnya salah, paradigmanya salah, maka biasanya juga ini berakibat kepada teknis atau cara pendekatan kepada anak juga yang tidak tepat, gitu kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, kita perlu paham ya tentang misalkan tahapan perkembangan anak, anak usia balita ya, anak usia nanti remaja ya, usia anak-anak kita di SMP ini kan anak remaja. Nah, kita juga harus paham bagaimana teknis cara atau pendekatannya ini kan berbeda. Menghadapi anak balita, anak SD dan anak SMP ini pendekatannya berbeda ya. Nah, di SMP Darut Tauhid pun sama Bapak Ibu sekalian, yang dilakukan upgrading tentang ilmu-ilmu mendidik itu tidak hanya orang tua parenting, tetapi di sekolah ya itu pun ada upgrading ke arah sana, gurunya, musyrifnya terus di-upgrade ya sehingga kita dibekali ilmunya. Jangan sampai ada malpraktek dalam pendidikan. Jadi malpraktek yang paling bahaya di muka bumi ini adalah malpraktek dalam pendidikan. Kenapa? Karena ketika seseorang malpraktek dalam pendidikan, itu akibatnya generasi, ya, generasi yang dia tidak berkualitas, ya, generasi yang banyak masalah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, penting sekali bagi kita untuk menggali ya ilmu-ilmu tentang pendidikan. Dan ilmu yang kita ambil itu adalah ilmu yang harusnya bersumber dari Quran dan hadis. Kenapa? Karena Al-Quran di sana banyak berbicara tentang manusia, banyak juga berbicara tentang pendidikan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu yang paling mengetahui tentang kondisi kita, maka kita ambil dari sumbernya. Nah, kemudian kesalahan yang ketiga Bapak Ibu, ini kesalahan yang bersumber pada kepribadian orang tua. Ya, mungkin ada beberapa orang tua yang temperamental, mohon maaf ya, dia mudah marah ya, emosional. Kemudian ada juga orang tua yang dingin. Orang tua yang tidak pernah berbicara atau bercanda dengan anaknya, terlalu serius.
Nah, qadarullah saya di SMP ini sudah lama juga ya, dari 2013. Ketika menjadi guru BK, seringkali Bapak Ibu menangani kasus-kasus anak yang bermasalah di sekolah gitu ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kesimpulan saya adalah anak-anak yang bermasalah di sekolah itu ternyata itu punya masalah juga di keluarganya, terutama dari sisi pola asuh orang tua atau latar belakang pola asuh orang tuanya. Ya, sehingga orang tua yang ketika awalnya misalkan terlalu keras, temperamental ya, itu juga ngaruh nanti anaknya ketika di sekolah itu biasanya juga ke anak yang lain seperti itu ya, menyelesaikan masalah itu dengan kekerasan ya. Ada juga yang orang tuanya itu dingin ya ketika ke anaknya, tidak pernah bercanda, terlalu serius ya, terlalu formalitas, tidak pernah ngobrol dan sebagainya. Itu juga ada pengaruh ketika nanti di asrama, di sekolah dan sebagainya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, eh, ini kita penting ya mempelajari bagaimana kita menjadi orang tua yang efektif. Bapak Ibu sekalian, nah kami juga ingin menyampaikan bahwa ternyata penanggung jawab utama pendidikan itu adalah bukan sekolah gitu ya. Yang utama ya, bukan berarti sekolah tidak punya tanggung jawab, bukan. Ya, tetapi ternyata Rasulullah menyampaikan yang akan pertama kali ditanya di akhirat tentang pendidikan anak itu adalah orang tua. Yang akan pertama kali ditanya ya. Apa dalilnya? Dalam hadis riwayat Bukhari Rasulullah menyampaikan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, ya. Fa'abawahu. Nah, dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan fa'abawahu. Maka kedua orang tuanya yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya yang bisa meyahudikan, menasranikan atau memajusikan. Nah, maka di sini yang pertama Rasulullah sebutkan adalah orang tua. Jadi orang tua ini memiliki peran yang sangat luar biasa terhadap arah perkembangan anak. Ya, meskipun disekolahkan misalkan di pesantren atau di mana, bukan berarti peran orang tua di sini lepas tangan, Bapak Ibu sekalian. Ya, sehingga sampai kapanpun orang tua ini bertanggung jawab terhadap perkembangan anak. Ya, sehingga ketika Bapak Ibu misalkan menyekolahkan anak di pesantren atau dimanapun, peran Bapak Ibu ini menjadi peran yang paling utama. Ya, sehingga komunikasi dengan pihak sekolah ya, komunikasi dengan pihak pendidik yang di luar itu sangat penting. Meskipun kita menitipkan anak kita misalkan ke TK, ke PAUD, ke SD ya, atau ke pesantren, nah maka kita harus punya komunikasi yang baik, memantau ya, kemudian membimbing anak kita yang kita titipkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada kalimat yang luar biasa Bapak Ibu dalam kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maudud ya, dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim. Beliau luar biasa menyampaikan Bapak Ibu sekalian dalam kitab itu. Nah, ini saya sengaja Bapak Ibu ya mengutip pendapat-pendapat para ulama ya, karena ternyata ilmu tentang pendidikan itu kalau kita baca kitab-kitab para ulama ini luar biasa. Ya, dari mana para ulama memperoleh ilmu-ilmu tentang pendidikan? Ya tentu hasil kesimpulan mereka setelah mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang pertama Bapak Ibu, Imam Ibnu Qayyim beliau menyampaikan, wa kam mimman ashqa waladahu. Betapa banyak orang yang mencelakakan anaknya. Wa fil data kabdihi, dan mencelakakan buah hatinya. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Biihmalihi wa tarkita biihmalihi, ya, dengan cara menelantarkannya. Jadi yang pertama ada orang tua mencelakakan anaknya dengan menelantarkannya. Artinya menelantarkan di sini dibiarkan, tidak peduli, ya. Dia tidak diperhatikan pendidikannya, masa bodoh misalkan saya nggak peduli ya. Bahkan mungkin ada yang tidak diperhatikan nafkahnya, rezekinya dan sebagainya. Nah, ini terutama dalam pendidikan itu ya. Jangan sampai kita menelantarkan anak begitu saja, pergaulannya kita tidak tahu ya, perkembangan anak pun kita tidak tahu, itu sama dengan mencelakakan anak. Watar kita dibihi. Kemudian ada orang tua yang tidak mengajarkan adab ya. Nah, adab ini penting ya, karena dalam Islam
adab qoblal ilmi. Ya, adab itu sebelum ilmu. Kalau kita ingin ilmu yang berkah, maka tanamkan terlebih dahulu ya adab dalam pencari ilmu. Bagaimana seorang murid misalkan harus apa ya takzim kepada gurunya, ya menghormati gurunya. Begitupun orang tua. Ya bagaimana orang tua ini bisa menghargai, menghormati ya kepada guru anaknya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini penting ya, sehingga jangan sampai kita membiarkan anak kita misalkan makan sambil berdiri ya kita biarkan, kemudian anak lewat ke depan orang lain tidak sambil permisi dan sebagainya ya. Kemudian kita tahu anak kita berbicara kotor dan kasar kita biarkan. Ini eh, kalau ada orang tua seperti itu maka dia sama dengan mencelakakan anaknya, membiarkan anaknya memiliki adab yang buruk ya. Kemudian wa'ianatihi lahu ala syahwatihi, memfasilitasi syahwatnya. Nggak ada orang tua yang memfasilitasi syahwatnya. Maksud syahwat di sini adalah kesenangan anak yang membuatnya lalai. Ya contoh misalkan memfasilitasi game ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya game ini sebetulnya berbahaya ya bagi anak. Ya terutama kalau misalkan difasilitasi PlayStation dan sebagainya. Nah, dulu ada di sekolah kami ini anak yang dia itu kecanduan game ya. Kemudian di sekolahnya itu sering tidak fokus ya, banyak masalah ya, kayak yang edik gitu ya dengan sesuatu ternyata dia kecanduan game. Nah, setelah ditanya ke orang tuanya memang di rumahnya difasilitasi game ya sehingga dia di kepesantrenkan itu ternyata tujuannya supaya dia tidak kecanduan game. Nah, sebetulnya Bapak Ibu harusnya dari awal ya kita cegah nih anak kita jangan sampai kecanduan game. Karena game ini luar biasa. Ketika orang sudah kecanduan game, dia bisa apa ya menghilangkan waktu efektifnya. Dia bisa menyia-nyiakan waktu dengan sia-sia. Nah, maka orang tua yang memfasilitasi game kepada anaknya ini mungkin kelihatannya sayang, justru sebaliknya. Kata Imam Ibnu Qayyim, justru ini dia hakikatnya adalah mencelakakan anaknya. Ya, wa yaz'umu annahu yukrimuhu. Orang tua ini menyangka dia memuliakan anaknya. Wa qad ahanahu, padahal sesungguhnya dia menghinakan anaknya. Wa annahu yarhamuhu. Dia menyangka menyayangi anaknya. Wa qad zalamahu, padahal dia menzaliminya. Wa haramahu, dan merugikan anaknya. Jadi mungkin kita lihat sekarang anaknya bahagia, senang ya difasilitasi berbagai hal ya. Justru ketika kita terlalu memanjakan ya bahkan difasilitasi game dan sebagainya, ini kita mencelakakan anak di masa yang akan datang Bapak Ibu sekalian. Fafatahu intifa'uhu biwaladihi. Maka hilanglah manfaat anak ya. Padahal anak itu kan harusnya bermanfaat bagi orang tuanya kelak. Jadi orang tua yang salah didik kepada anaknya, maka kelak anaknya itu tidak akan bermanfaat bagi orang tuanya. Wa fawata alaihi hazzahu fid dunya wal akhirah. Dia telah menghilangkan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat disebabkan anaknya. Wa idza tabartal fasad. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, Bapak Ibu sekalian, kalau engkau memperhatikan kerusakan fil aulad pada anak-anak, ra'aita amatahu min kibalil aba, maka engkau akan lihat kebanyakan faktor kerusakan anak itu adalah dikarenakan faktor ayah. Nah, ini saya termasuk nih ayah. Bapak Ibu saya juga ini sama dengan Bapak Ibu ayah ya. Saya dikaruniai baru 4 orang anak ya. Baru 4 gitu ya. Ini luar biasa. Ternyata ayah ini memiliki peran yang sangat penting di dalam pendidikan anak. Mungkin kita sering mendengar ya. Kan bukannya ibu Ustadz. Ibu itu kan madrasatul ula. Betul ya. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Bukankah ibu yang mendidik anak-anak? Betul. Tapi ingat kalimat itu belum selesai. Wal ab mudiruha, dan ayah adalah kepala sekolahnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kan bagus tidaknya sekolah tergantung kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya cuek, ya, kepala sekolahnya tidak mau peduli, ya, maka dipastikan sekolah itu hancur, ya. Nah, begitupun di keluarga, di rumah tangga, ya, ketika kepala sekolah hanya memenuhi kebutuhan materi saja tanpa memenuhi kebutuhan psikologis, maka ini akan bermasalah kepada anak-anak ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya juga sering ya mengalami menangani kasus ya di
SMP ini ya rata-rata ternyata setelah digali Bapak Ibu sekalian, kasus-kasus anak-anak yang bermasalah di pesantren ini adalah rata-rata memang punya masalah juga dengan ayah, terutama faktor ayah gitu ya. Ayah yang tidak pernah ngobrol ya, tidak pernah bercanda, kemudian ayah yang terlalu keras misalkan itu ada ya. Kemudian ayah yang tidak menjadi contoh yang baik, kemudian ayah yang suka melukai ibunya di hadapan anaknya ya, bertengkar di hadapan anak, ini juga Bapak Ibu mempengaruhi faktor psikologis kepada anak ya. Sehingga yang jadi korban ini adalah anak. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, peran ayah ini sekali lagi bukan hanya sekedar mencari nafkah, tidak. Ya, tetapi ayah ini nanti ada di bawah Bapak Ibu ya, tentang Al-Quran menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ya, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, Imam Ibnu Qayyim juga menegaskan kembali wa aksarul auladi innama jaa fasaduhu min qibalil aba. Ya. Kebanyakan anak kerusakannya itu karena faktor ayah. Wa ihmalihim lahum, ya, kemudian mereka ayahnya ini menelantarkan mereka. Wa tarki ta'limahum faraiduddin, ya, ayahnya itu tidak mengajari mereka kewajiban agama. Ya, artinya tidak mengajarkan hal-hal tentang agama, bahkan mungkin menganggap agama ini tidak penting. Nah, maka Bapak Ibu bersyukur ya, Bapak Ibu menitipkan anak ke pesantren. Tadi saya lihat jawabannya adalah agama ini nomor satu, betul ya. Jadi kalau orang tua sudah berpikir bahwa yang paling utama kepada anak diutamakan pendidikan agama sebelum yang lain, maka Bapak Ibu sudah sesuai dengan aturan Allah. Ya, sudah sesuai sunnah lah. Ya, karena memang agama kita mengajarkan sebelum mempelajari yang lain, maka tanamkan terlebih dahulu adalah agama. Fa'adha'uhum sigoron, maka ada orang tua yang menyia-nyiakan anaknya ketika kecil, ya, tidak diperhatikan. Anak tidak sholat, tidak diperhatikan, anak belum baca Quran, tidak risih ya. Tapi kalau anak misalkan belum bisa matematika, langsung ya, langsung risih, langsung diperipatkan dan sebagainya. Tetapi anak misalkan usia 10 tahun tapi baca Qurannya belum baik, biasa-biasa saja. Nah, padahal kalau orang yang berpikirnya agama yang paling utama, justru dia akan lebih risih ketika anaknya belum bisa lancar membaca Al-Quran, padahal seharusnya di usia tersebut harus lancar baca Quran. Falam yantafi'u bi anfusihim, maka orang tua yang menyia-nyiakan anaknya waktu kecil, anaknya kelak ketika besar dia tidak akan bermanfaat, ya. Walam yanfa'u aba'ahum kibaron. Begitupun ketika besar dia tidak bisa bermanfaat untuk ayahnya, untuk orang tuanya. Kama ataba ba'duhum waladahu 'alal uquq. Ada orang tua yang mencela anaknya karena dia durhaka kepada orang tua. Kenapa kamu melawan orang tua? Kenapa kamu ya tidak nengok ayah, tidak nengok ibu, padahal kamu sudah sukses dan sebagainya. Faqala, maka anak itu kelak akan mengatakan, ya abati innaka aqabtani sigharan. Wahai ayahku, engkau dulu ketika aku kecil engkau mendurhakai aku. Fa aqabtuka kabiran, maka sekarang aku akan mendurhakaimu. Wa ada'tani walidan, engkau menyia-nyiakan aku ketika kecil. Wa ada'tuka syaikhan, maka aku menyia-nyiakan engkau di masa engkau sudah tua. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, jadi tidak bisa disalahkan 100% ketika kita melihat ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ya, kenapa ada anak durhaka kepada orang tuanya? Bisa jadi justru itu pun ada peran kesalahan orang tua dalam mendidik anaknya. Ya. Banyak kasus di zaman now ini ya, orang tua yang ditelantarkan anak ya, ayahnya sakit ya, kemudian ayahnya butuh bantuan dan sebagainya, anaknya nggak peduli. Ternyata kenapa? Karena dulu ayahnya ini ketika anak-anaknya masih kecil sering melakukan tindakan kekerasan. Ya, ternyata itu tertanam kuat dalam diri anak-anak. Ya, masih terbayang ya ketika ayahnya memukul ibunya, kemudian melakukan kekerasan kepada anak-anaknya dan sebagainya, itu ternyata tertanam kuat dan kelak itu ternyata nanti ketika ayahnya sudah renta, banyak anak yang menelantarkan orang tuanya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada ini fitrah laki-laki ya. Jadi memang anak-anak kita yang dititipkan di SMP Darut Tauhid ini adalah laki-laki, maka kita harus tahu ya laki-laki itu seperti apa. Maka di dalam Islam ada tema Bapak Ibu ya,
mendidik anak laki-laki. Nah, ketika tema tentang mendidik anak laki-laki yang harus kita pahami adalah apa sih fitrah laki-laki? Karena Al-Quran menyatakan walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki ini beda dengan perempuan. Ya, maka pendekatan bagaimana cara mendidik anak laki-laki dan perempuan ini berbeda. Sehingga kan di Darut Tauhid ada SMP putra, SMP putri, ya. Meskipun secara misalkan materi pelajaran ada yang sama, tetapi dalam hal-hal yang lain, pendekatan dan sebagainya itu ada hal yang berbeda. Karena memang Al-Quran menyampaikan, Allah sendiri yang menyampaikan, walaisa dzakaru kal unsa, bahwa laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ya, fitrah laki-laki itu apa? Nah, Allah sampaikan dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, ini yang pertama ya. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Jadi laki-laki itu qawwamun, qawwam ya. Dalam bahasa Arab Bapak Ibu eh ada kiwam ya. Kiwam ini artinya tiang, penopang. Jadi qawwam itu dari kata koma yakumu berdiri ya. Turunannya nanti ada kiwam. Kiwam ini artinya tiang, penopang. Satu kata juga ya dengan qawwam gitu ya. Berarti laki-laki ini harus menjadi tiang dan penopang. Kalau yang namanya tiang penopang kan itu harus kokoh. Artinya laki-laki ini harus menjadi orang yang kokoh, orang yang kuat. Kalau ada laki-laki misalkan menghadapi masalah lari ya, menghadapi masalah apa ya, putus asa dan sebagainya, ini bukan laki-laki. Nah, maka kita harus bisa mendidik anak laki-laki kita itu memiliki jiwa yang sekokoh tiang, ya. Jangan sampai anak laki-laki kita ini bertulang lunak, ya. Jadi dia tidak bisa apa ya, menghadapi masalah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian ada hikmahnya ketika anak-anak kita menghadapi masalah dalam kehidupannya, ya contoh misalkan di pesantren ada masalah dan sebagainya, ini justru bagian dari latihan bagaimana seorang anak laki-laki ini bisa menghadapi sendiri masalahnya. Nah, maka jangan sampai kita sedikit-sedikit bantu ya. Udah biarkan aja dulu. Biarkan anak-anak kita bisa apa menyelesaikan masalahnya sendiri terlebih dahulu ya, kecuali kalau sudah berat ya, sudah memang ini harus turun tangan orang tua, itu silahkan. Kemudian yang kedua, qawam itu juga ada kata qawam. Qawam itu adil dan lurus. Ya, maka seorang laki-laki itu harus memiliki jiwa adil, lurus ya, seimbang. Nah, ayah yang memiliki jiwa qawam ya, itu meskipun dia di luar bekerja, tetapi ketika pulang ke rumah, ayah yang memiliki jiwa qawam itu akan senantiasa bisa memanage waktunya, mana untuk bekerja di luar, mana untuk keluarga di rumah. Sehingga tidak ada ayah yang misalkan karena saya sudah merasa kerja di luar, saya tidak perlu lagi mendidik anak di rumah, ya. Ayah yang memiliki jiwa qawam ketika pulang ke rumah, dia harus memerankan sebagai ayah yang bisa menjadi penopang bagi keluarga. Ya, misalkan istrinya curhat kan, tentang anak-anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tadi ibarat tiang, laki-laki ini harus menjadi penopang ya, menjadi sandaran yang kuat bagi istri dan anak-anak. Nah, kalau istri mungkin biasanya kan butuh curhat kan, maka uh, ayah atau suami ini akan menjadi pendengar yang baik. Kalau anak-anak, apa yang diinginkan anak-anak ketika ayah pulang ke rumah biasanya ingin main ya, ingin bercanda dan sebagainya. Nah, maka meskipun capek, lelah dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian, seorang ayah yang memiliki jiwa qawam itu senantiasa berusaha gitu ya, bagaimana membahagiakan keluarganya dengan cara tadi menjadi pendengar yang baik atau dia bercanda bermain-main dengan anak-anaknya. Nah, kemudian al-qawwam di sini juga bermakna al-qawwam itu penanggung jawab. Ya, maka seorang laki-laki Bapak Ibu harus punya jiwa dia bertanggung jawab. Ya, dia bisa memimpin, mendidik. Ya, maka di dalam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini Bapak Ibu, Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan ar-rijalu qawwamun 'ala nisa itu ay raisuha, yaitu laki-laki itu pemimpin, ya. Wal hakimu 'alaiha mengambil keputusan. Jadi anak laki-laki kita harus bisa diajarkan sejak awal dia bisa mengambil keputusan, ya. Jangan sampai ketika ditanya, "Kamu beres dari SMPDT mau kemana?" Jawabannya apa? "Terserah." Nah, ini terserah ini tidak punya apa ya, tidak punya pendirian gitu ya. Justru harus diajarkan punya pendirian, punya keputusan. Karena kelak nanti seorang laki-laki ini akan memberikan keputusan ya di rumah tangga dan sebagainya.
Wa mu'addibuha idza a'waja, dan pendidik, ya, pengarah ketika istrinya misalkan melakukan kesalahan, ya, keluarganya melakukan kesalahan, maka ayah ini atau laki-laki ini harus punya peran pendidik, jiwa pendidik. Ya, yang namanya jiwa pendidik berarti dia harus menjadi yang bisa dijadikan contoh terlebih dahulu. Bagaimana dia bisa mendidik orang lain sementara dirinya bermasalah. Ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, inilah fitrah laki-laki yang sejatinya anak ketika lahir itu sudah ada jiwa qawam dalam diri anak laki-laki. Nah, maka kita selaku orang tua tinggal memaksimalkan potensi al-qawamah ini dalam anak laki-laki kita. Ya, itu dengan menjadikan anak-anak laki-laki kita punya jiwa sekokoh tiang, ya, dan lurus, adil, dan bertanggung jawab. Nah, ini kalau disimpulkan Bapak Ibu sekalian, laki-laki itu harus dapat diandalkan gitu ya oleh kaum wanita. Jadi dapat diandalkan dalam segala hal, ya, dalam nafkah, ya, kemudian ketika misalkan di rumah, ya, Bapak Ibu, genteng bocor, ya, itu laki-laki harusnya bisa gitu ya, dapat diandalkan. Jangan sampai justru ibunya yang naik ke genteng dan sebagainya misalkan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, ya, fitrah laki-laki yang harus kita pahami bahwa di dalam anak laki-laki kita ini ada yang namanya jiwa qawamah yang harus kita kembangkan sehingga jiwa kelaki-lakiannya ini tumbuh, ya, karena ini potensi yang ada dalam anak laki-laki kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus belajar nih dalam Al-Quran, kita belajar dari keluarga terbaik, ya. Ternyata di Quran banyak sekali tema-tema tentang keluarga. Salah satunya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 33, Innallaha astafa Adama wa Nuhan. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh. Wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Ya, Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran melebihi segala umat. Ya, di dalam ayat ini ada sosok yang Allah pilih, ya. Yang pertama bukan keluarganya tetapi pribadinya, yaitu Nabi Adam dan Nabi Nuh. Nah, ini menjadi role model kita, ya. Kemudian yang kedua ada keluarga Imran, keluarga Ibrahim, ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini akan menjadi role model kita ketika kita berbicara tentang misalkan tadi teori-teori tentang bagaimana mendidik anak laki-laki dan sebagainya. Maka di Quran Allah berikan role modelnya, contohnya. Nah, ini yang berbeda dengan konsep pendidikan di Barat, Bapak Ibu. Di Barat itu banyak ilmuwan tentang psikologi pendidikan, tentang psikologi anak, ya. Tetapi ketika dilihat keluarganya atau kehidupan dirinya itu jauh berbeda dengan apa yang disampaikannya. Dia berbicara tentang bagaimana pendidikan anak, tapi anaknya ternyata tidak sesuai gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, Allah di sini menyampaikan kenapa Nabi Adam dan Nabi Nuh tidak dianggap sebagai role model di dalam pendidikan keluarga. Bukan berarti Nabi Adam dan Nabi Nuh gagal, ya. Mungkin Nabi Adam kan ada anaknya yang menjadi pembunuh, ya, Qabil, ya. Kemudian Nabi Nuh juga ada salah satu anaknya yang dia itu tidak mau masuk Islam, ya. Ya, bukan berarti Nabi Adam dan Nabi Nuh ini gagal dalam mendidik anaknya, karena kedua-duanya sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya, ketika Nabi Nuh kan memanggil anaknya, ya Bunayyar kama ana, ya, ketika diterjang gelombang, wahai anakku, ya Bunayya, dengan panggilan kasih sayang, ya. Dia tidak memanggil namanya, tetapi ya Bunayya, wahai anakku, irkama ana, ayo, ya, bersamaku ke sini ke perahu. Tapi kan anaknya makan justru menolak. Nah, maka Bapak Ibu sekalian di sini bisa kita ambil pelajaran, ya, bahwa meskipun mungkin ada anak kita yang belum sesuai dengan harapan, kita jangan putus asa. Terus, ya, kita lakukan berbagai cara, ya, seperti Nabi Nuh, ya, sampai akhir hayat anaknya Nabi Nuh tetap mengajak anaknya, yuk kita masuk Islam dan sebagainya. Karena yang Allah lihat Bapak Ibu sekalian bukan masalah hasil, ya, tetapi masalah proses. Nah, kita pun Bapak Ibu sekalian di dalam sekolah inspirasi atau parenting yang ada di SMPDT ini sebetulnya adalah bagian ikhtiar kita, ya. Karena kalau misalkan berbicara hasil itu beda lagi. Tetapi yang Allah lihat adalah sejauh mana ikhtiar kita mendalami ilmunya, mempelajari, ya,
Nah, mudah-mudahan ya sesuai dengan sunatullah, ketika kita banyak belajar ilmunya, Allah akan mudahkan. Nah, mengenai keluarga terbaik itu ada dua dalam Al-Quran. Allah sebutkan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Ya. Nah, ini keluarga, kenapa Nabi Ibrahim dan keluarga Imran yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ini perbedaan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Keluarga Ibrahim ini nabi, ya, tapi keluarga Imran ini bukan nabi. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, kesuksesan pendidikan ini tidak harus nabi saja. Ternyata ada di dalam Quran orang sukses dalam mendidik tapi bukan nabi, yaitu Imran. Yang kedua, Nabi Ibrahim poligami, keluarga Imran itu monogami. Kemudian Nabi Ibrahim nomaden, ya, keluarga Imran menetap. Artinya ada keluarga yang misalkan ayahnya jauh, ya, sering merantau, tidak jarang ketemu anak, tapi sukses mendidik anaknya. Ya, kita bisa belajar ke Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim ini, ya, keluarga Ibrahim ini banyak anak, sedangkan keluarga Imran ini anaknya tunggal, ya, hanya Maryam saja. Kemudian keluarga Ibrahim full parent, tapi keluarga Imran ini single parent. Ya, mohon izin Bapak Ibu sebentar. Baik, Bapak Ibu, mohon izin ada iklan. Ya, kalau di rumah seperti ini, ya, anak minta jajan itu ya, harus dikondisikan terlebih dahulu ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kalau keluarga Ibrahim ini pengasuhan anak laki-laki, sedangkan keluarga Imran ini pengasuhan anak perempuan ya, yaitu eh, Maryam, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka kalau kita ingin belajar bagaimana pengasuhan anak laki-laki, kita bisa belajar kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan lagi ya, target pengasuhan ya. Jadi kalau kita perhatikan Nabi keluarga Ibrahim ini ya, itu target pengasuhannya adalah menjadi nabi. Karena ternyata dari keluarga Ibrahim itu ke bawahnya itu banyak anak cucunya itu ya yang menjadi nabi-nabi. Ya, Nabi Ibrahim punya anak misalkan Ismail, Ishak ya, Ishak, Yakub ya, kemudian Yusuf dan seterusnya, itu ternyata banyak yang jadi nabi. Tetapi kalau dari keluarga Imran ini ternyata menjadi penopang kenabian. Karena Imran punya anak namanya Maryam, dan Maryam bukan nabi. Maryam ini seorang wanita tetapi melahirkan seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka di sini bisa diambil kesimpulan ya bahwa target kalau kita punya anak laki-laki, target pengasuhannya apa? Bukan menjadi nabinya, tetapi Bapak Ibu sekalian, satu adalah menjadi ahli ilmu agama. Ini target tertinggi ya. Ya, kenapa? Karena ulama itu kan ya ahli ilmu agama, ulama maksudnya. Al ulama warasatul anbiya. Ya, ulama itu pewaris para nabi. Nah, maka eh, kesuksesan paling utama seorang orang ayah ibu ketika punya anak laki-laki, manakala anak laki-lakinya ini menjadi ulama ahli ilmu agama secara khusus, ya. Yang kedua atau yang disebut dengan ulama di sini adalah ulama di bidangnya. Ya, misalkan ahli di bidang kedokteran ya. Jadi harus ahli di bidang misalkan politisi ya, di bidang tata negara dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kita arahkan anak-anak kita ke depan itu bisa menjadi orang yang ahli di bidangnya. Ya, ahli apapun itu, gitu ya. Mau di bidang kedokteran, di bidang matematika dan sebagainya. Dan ketika kita berbicara ahli, maka tidak setiap orang itu bisa ahli dalam semua bidang. Nah, maka kita harus tahu potensi anak-anak kita. Apakah dia ahli di bidang matematika, di bidang kedokteran, ya, atau misalkan di bidang ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, saya sarankan Bapak Ibu, anak-anak kita ini harus ahli di bidang keilmuan, ya. Bagusnya seperti itu, ya. Nah, kita lihat juga para sahabat. Ternyata Bapak Ibu sekalian, para sahabat itu beda-beda ya keahliannya. Misalkan ada namanya Abdullah bin Mas'ud.
Abdullah bin Mas'ud ini dia oleh Rasulullah tidak dianjurkan untuk berperang gitu ya. Kenapa? Karena beliau tubuhnya kecil dan kakinya kecil. Jadi secara fisik dia kurang, ya. Bahkan pernah menangis kepada ibunya gara-gara apa? Gara-gara tidak diizinkan oleh Rasulullah berperang. Tetapi ketika itu ibunya justru memberikan semangat. Nah, engkau ini meskipun tidak dianjurkan atau tidak diizinkan berperang, tapi engkau harus menjadi ahli ilmu. Nah, sehingga Abdullah bin Mas'ud ini menjadi ahli ilmu di zaman para sahabat, Bapak Ibu sekalian. Ada juga sahabat yang lain, contoh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini bukan ahli ilmu ternyata, Bapak Ibu. Ya, tetapi Khalid bin Walid ini adalah dia seorang ahli perang, strategi perang. Semua peperangan yang dipimpin ya oleh komandan Khalid bin Walid itu mengalami kemenangan. Ya, dia bukan ahli ilmu, bahkan hafalan Qur'annya pun dalam beberapa riwayat itu tidak banyak ya. Karena apa? Rasulullah tahu Khalid bin Walid ini keahliannya bukan di keilmuan tetapi di perang. Nah, begitu pun ada sahabat yang lain, ahli perdagangan, ahli bisnis, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan ya. Kemudian ahli tata negara yaitu Umar bin Khattab. Nah, Rasulullah SAW, Bapak Ibu, adalah orang yang paling bisa membaca ya potensi karakter setiap orang ya, sehingga para sahabat itu sudah dikadar oleh Rasulullah itu menjadi orang-orang yang ahli di bidangnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, selain ahli di bidangnya, maka yang kedua adalah anak-anak kita harus punya jiwa penegak agama. Ya, karena para nabi disampaikan dalam surat Asy-Syura ayat 13 adalah an-aqimuddin. Ya, bahwa setiap nabi itu punya misi apa? An-aqimuddin, menegakkan agama. Jadi anak-anak kita yang ahli misalkan di bidang kedokteran, selain ahli di bidang kedokteran, tapi harus punya jiwa penegak agama. Sehingga dengan ilmu kedokterannya itu bisa bermanfaat bagi agama kita. Menjadi ahli politisi, misalkan politisi ulung, ya, maka jadikan anak-anak kita selain ahli politisi juga bisa punya jiwa penegak agama, sehingga dengan ilmu perpolitikannya bisa membantu menegakkan agama Islam. Bayangkan kalau misalkan anak-anak kita hanya punya ahli di bidangnya tertentu tanpa punya misi menegakkan agama, dia akan menjadi orang-orang yang cuek terhadap agamanya, ya, bahkan merugikan bisa jadi. Politisi yang tidak punya jiwa penegak agama, dia akan menjadi penjilat, ya, tidak punya pendirian yang tegas dan sebagainya. Begitupun misalkan pedagang, pengusaha sukses, kalau dia tidak punya misi penegakan agama, dia akan menjadi pengusaha yang zolim, ya, pengusaha yang bisa jadi mengambil hartanya dengan cara yang tidak halal, kemudian membelanjakan hartanya pun tidak cara dengan yang halal. Tetapi kalau misalkan punya jiwa penegak agama, nah seperti Abdurrahman bin Auf, dengan kekayaannya, dia jadikan kekayaannya itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah tentang remaja ya. Anak-anak kita kan di SMP ini remaja. Dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, remaja itu ada dua, satu murahik, dua syab ya. Nah, dua bahasa ini memiliki konotasi yang berbeda. Kalau murahik itu konotasinya negatif. Kenapa? Karena rohako itu dari kata murahik itu dari kata rohako. Rohako ini artinya bodoh atau pendosa ya. Maka murahik ini artinya orang bodoh dan orang yang banyak dosa. Nah, sehingga kalau remaja dalam bahasa Arab dikatakan murahik, nah ini seperti yang konsep tertanam oleh banyak orang saat ini, bahwa remaja itu masa ketika gelisah, ya, masa mencari jati diri, ya, sehingga ketika remaja melakukan kesalahan, ya, itu dianggap biasa-biasa saja, wajar, ya, namanya juga remaja, wajar, namanya juga sedang mencari jati diri, ya. Nah, sehingga setiap kesalahan remaja itu kita anggap itu sebuah kewajaran. Kenapa? Karena memang konsep yang tertanam dalam pikiran kita yang namanya remaja itu ya seperti itu. Nah, padahal di dalam Islam remaja itu ada yang disebut oleh Rasul itu syab, ya. Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda. Nah, syab ini dari kata syab, ya. Syabun itu syab. Syab ini artinya jilatan api. Yang namanya jilatan api, Bapak Ibu, itu kan bisa bermanfaat, bisa memadaratkan. Api ini kan bisa memanggang
ayam kan bisa memasak ya, bisa apa bermanfaat lah bagi kehidupan kita. Tapi api ini juga bisa membuat kemadharatan ketika tidak diarahkan pada yang tepat ya, membakar ban misalkan ya, membakar apa kapolsek dan sebagainya ya, bisa membahayakan lah intinya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, syab ini, jilatan api, kekuatan api ini gambarkan dalam Al-Qur'an bahwa yang namanya syab pemuda itu adalah punya kekuatan, punya potensi, tergantung potensi ini mau dibawa kebaikan atau keburukan. Ya Allah sampaikan dalam surat Ar-Rum ayat 54, Allahu alladzi khalaqakum min dha'fin ya, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah yang telah menciptakan kalian, maksudnya kita ya, min dha'fin dari lemah, bayi. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian setelah lemah itu kalian menjadi kuat. Nah, kuat di sini maksudnya adalah ketika usia syab ya. Ketika kita bayi, anak-anak itu lemah Bapak Ibu. Tetapi ketika usia syab, ya usia remaja, itu Allah sampaikan itu kekuatan. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Setelah usia kuat, Allah jadikan lemah. Nah, maka usia pemuda ini adalah usia kuat, setelah pemuda adalah masa tua. Maka setiap orang yang ketika masuk pada masa tua, dia akan semakin lemah dan seterusnya. Ya. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, nah inilah potensi kekuatan pemuda yang harus kita kembangkan, ya. Yang pertama adalah anak-anak kita ini memiliki kekuatan akal. Anak-anak kita Bapak Ibu luar biasa, ya. Kreativitasnya, akalnya luar biasa dibandingkan dengan kita. Sehingga kalau anak-anak kita tidak distimulus nih akalnya, ya maka tidak akan berkembang. Nah, contoh misalkan dalam Al-Qur'an, ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Nah, Nabi Ibrahim kan tidak langsung, wahai anakku, sini, saya akan sembelih engkau, ini perintah Allah. Tidak. Tetapi Al-Quran justru menyuguhkan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim mengajak anaknya berdialog. Di mana Ismail pada saat itu kan usianya remaja, ya. Ya bunaya ini aro fil manami azbahuka fangdur madza taro, gitu kan. Diajak dialog, wahai anakku, aku bermimpi menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Padahal kan ini perintah, bukan pilihan. Tetapi Nabi Ibrahim justru mengajak dialog. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, anak-anak remaja ini bukan anak kecil. Anak-anak kita ini adalah anak remaja yang mana Allah sampaikan cara dalam mendidik anak remaja ini harus banyak diajak berpikir, banyak diajak diskusi, seperti itu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu adalah kekuatan semangat. Nah, kadang kita melihat anak-anak remaja ini kadang nggak sabaran misalkan ya, selalu inginnya cepat-cepat. Padahal bukan nggak sabaran, tetapi anak remaja atau pemuda ini memiliki kekuatan semangat. Ya, ini juga nyambung nih dengan apa proklamasi kita. Di dalam sejarah disebutkan dulu awalnya Soekarno-Hatta itu kan tidak ingin apa kemerdekaan itu dengan cepat. Awalnya kemerdekaan Indonesia ini awalnya akan diberikan secara hadiah ya dari penjajah. Tetapi pada saat itu para pemuda pada saat itu memiliki pandangan yang berbeda. Para pemuda ini ingin segera proklamasi kemerdekaan ini diucapkan oleh Soekarno-Hatta. Nah, sehingga sampai kan diculik ya oleh para pemuda itu ke Rengas Dengklok supaya apa? Soekarno-Hatta ini dengan segera ya memproklamirkan kemerdekaannya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, beginilah ya tiap periode generasi ya para pemuda ini memiliki semangat yang luar biasa. Nah, maka semangat anak-anak kita gitu ya, ini harus terus kita tingkatkan ya, sehingga semangat mereka ini diarahkan kepada hal-hal yang baik, maksudnya seperti itu. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kekuatan fisik ya. Kita lihat anak-anak kita yang remaja ini akan terlihat nih, mungkin sekarang kelas 7, kelas 9 ini udah beda lagi jauh ya, sudah lebih banyak perbedaannya dari fisiknya dan sebagainya. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana peran orang tua, peran kita semua dalam pendidikan ketika anak di pesantren ya. Anak-anak kita di usia remaja ya, banyak potensi yang dimiliki, kemudian anak-anak kita adalah anak laki-laki ya, yang memiliki potensi qawamah dalam dirinya, ini harus kita kembangkan ya.
Lalu bagaimana orang tua, di mana orang tua kan tidak langsung ya bertatapan atau berhadapan dengan anak-anak yang dititipkan di pesantren. Yang pertama tentu Bapak Ibu adalah menjaga komunikasi ya. Ini sudah mulai bisa nelpon dengan Ananda ya. Biasanya 1 bulan Bapak Ibu ya. Kenapa di 1 bulan pertama itu belum komunikasi diizinkan? Ini supaya penyesuaian. Ya, mungkin sekarang sudah ada ya. Biasanya jadwalnya seminggu sekali. Nah, maka manfaatkan momentum ketika komunikasi dengan anak ini dengan sebaik-baiknya ya, memberikan motivasi ya. Jangan ditanya, "Nak, betah enggak?" Kalau ditanya betah atau tidak, yang namanya pesantren Bapak Ibu, ya pasti saja ada yang tidak betahnya ya. Tetapi justru kita kuatkan anak-anak kita yang di pesantren ketika ada masalah ya, dikuatkan, dimotivasi ya, kemudian tunjukkan rasa cinta kita kepada anak-anak kita. Kemudian kalau mengeluh, banyak tuntutan hafalan dan sebagainya, ya sampaikan bahwa ayah bunda tidak terlalu menuntut kamu untuk hafalan dan sebagainya, yang penting kamu ya misalkan bisa, apa ya, bisa memiliki akhlak yang baik ya, kemudian, bisa beradaptasi dan sebagainya. Adapun hafalan, silahkan sekemampuan saja gitu ya, dan seterusnya lah. Nanti tiap anak tentu beda-beda cara pendekatannya. Kemudian ketika di rumah Bapak Ibu kepulangan ini tetap memberikan bimbingan ya, jangan sampai ketika di rumah merasa, ada anak mah kan udah di pesantren ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kebiasaan anak di pesantren ini harus tetap dikawal ketika di rumah ya. Misalkan anak biasa ke masjid, ketika di rumah tetap ya, dikawal juga, diingatkan. Jadi budaya-budaya yang ada di pesantren jangan sampai itu ketika di rumah justru luntur, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang ketiga adalah memberikan contoh yang baik, terutama ayah bunda. Ketika di pesantren ada kebiasaan jangan makan minum sambil berdiri, misalkan. Maka di rumah ya, Bapak Ibu jangan sampai memberikan contoh yang tidak baik, yang sebaliknya. Karena ini nanti akan berbenturan ya. Bisa jadi 6 bulan di pesantren ini akan luntur dengan 1-2 hari di rumah. Kenapa? Karena ternyata ada contoh yang tidak baik. Ketika di pesantren anak tidak boleh merokok misalkan. Maka di rumah ya jangan sampai ayahnya memberikan contoh merokok dan seterusnya. Kemudian yang keempat Bapak Ibu selalu mendoakan ya, sebagaimana kita lihat di dalam Al-Qur'an Nabi Ibrahim ya, meskipun jauh dengan Ismail ternyata kuncinya apa? Nabi Ibrahim itu selalu mendoakan. Banyak sekali contoh doa-doa yang Nabi Ibrahim sampaikan di Al-Qur'an, bagaimana doa-doanya supaya anaknya menjadi anak yang soleh ya. Dari mulai Robbij'alni muqimas shalah dan sebagainya. Jadi senantiasa Bapak Ibu di rumah doakannya setiap sholat, kemudian sepertiga malam akhir. Terus ya, jangan sampai berhenti. Maka doa-doa inilah yang nanti akan Allah sambungkan kepada anak-anak kita. Ketika anak kita punya masalah, punya hal-hal yang tidak nyaman, tetapi kalau orang tua mendoakan, ya punya kendala dan sebagainya, maka ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kekuatan doa ini sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Nabi Ibrahim saja itu banyak berdoa, ya. Itu tingkat Nabi Ibrahim. Maka tentu apalagi kita, ya orang biasa dan sebagainya, tentu harus lebih banyak lagi berdoa kepada Allah supaya anak keturunan kita menjadi anak yang soleh. Kemudian tentu Bapak Ibu yang terakhir adalah kita harus menjadi orang tua yang soleh juga. Jangan sampai kita ingin anak kita soleh ya, anak kita baik, sementara kita tidak berbenah diri. Ya makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa parenting ini adalah bagaimana memperbaiki kita selaku orang tua, bukan fokus kepada anak. Anak soleh ini kalau sering menyampaikan ini adalah buah dari kesolehan orang tua ya. Dan ini sesuai ketika Allah dalam surat Al-Kahfi Bapak Ibu, ketika Nabi Musa, Nabi Khidir itu kan datang ke suatu tempat di mana di sana ada rumah yang dindingnya roboh ya, dalam surat Al-Kahfi. Kemudian rumah itu ada 2 anak yatim. Dia ayah ibunya sudah nggak ada. Nah, ternyata Nabi Khidir itu membetulkan atau merenovasi rumah tersebut. Ya. Kenapa sampai Nabi Khidir Allah utus ya untuk merenovasi rumah tersebut? Nah, ternyata wakana abuhuma sholiha. Itu dikarenakan kata Allah wakana abuhuma sholiha. Dikarenakan orang tuanya soleh. Orang tuanya orang yang soleh. Ya, ternyata dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan abuhuma di sini adalah
bukan ayahnya secara langsung, tetapi kakeknya yang ketujuh. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang soleh ternyata itu Allah jaga sampai 7 turunan. Ya, ketika kita menjadi orang yang soleh, anak keturunan kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai tadi disebutkan dalam Al-Qur'an wa kana abuhuma sholihan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, demikian barangkali ya yang dapat disampaikan. Intinya ini kita berbicara tentang bagaimana peran orang tua di dalam pendidikan di pesantren. Barangkali ini yang bisa kita lakukan ya, sehingga ada sinergi ya antara pihak sekolah dengan orang tua di rumah ya, sehingga mudah-mudahan cita-cita kita, harapan kita yang tadi Ibu sampaikan di awal, anak-anak menjadi yang soleh ya, kemudian bisa memiliki jiwa yang tangguh, mandiri ya, memiliki qawamah ya tadi disebutkan qawamah, mudah-mudahan bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu Bapak Ibu, ini masih ada waktu ya, 15 Ya, menit lagi. Insya Saya Allah. serahkan kepada MC ya, barangkali Ya. ada diskusi, mangga Pak. Masya Allah, Ustadz. Terima kasih nih atas pemaparan yang sangat inspiratif ya. Bahwa kita sangat belajar bahwa semua berperan ya Ustadz ya. Anak sendiri kita juga perlu memberikan kesempatan kepada mereka untuk menunjukkan siapa mereka, maunya apa. Komunikasi ya Ustadz ya. Mungkin klise ya, tapi memang itu bagian dari kunci ya juga ya. Dan peran ayah nih sangat penting ya. Selain juga ibu juga sangat penting juga. Nah, saat ini kita membuka untuk sesi tanya jawab ya, Ustadz dan Pak Andri. Ini ayah bunda bisa langsung raise hand atau tulis pertanyaan di kolom chat. Tadi di kolom chat juga sudah diingatkan oleh Pak Andri. Apabila ada yang mau bertanya boleh melalui kolom chat. Tapi apabila langsung silakan raise hand. Nanti kami langsung berikan kesempatan untuk bertanya kepada Ustadz. Baik. Ini kelas 7 semua Pak ya? Iya, Oh, Tapi ada yang kelas 8 mayoritas saya kelas lihat. 7 nih Pak. kelas 7, kelas 8 ada. Sebagian kelas 8 ada. Bagian kelas 8 ada juga ya Pak. Kelas 9 ada, kelas 9. Kelas 9 saya lihat tadi ada. Ada Ada ya. kelas 9 masuk ya. Iya. Baik. Ini ada yang raise hand ya, satu orang. Ya, dipersilakan langsung buka mic-nya dan bertanya langsung kepada Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Bertanya, tadi berkaitan dengan anak setelah SMP itu harus diajarkan untuk mengambil keputusan gitu ya, Ustaz. Iya, Bu. Bagaimana cara agar maksudnya cita-cita anak dan harapan orang tua itu bisa sejalan. Kan kebetulan anak saya itu dari SD-nya itu pengen jadi pemain bola, Ustadz. Cuman ya mungkin itu buat kami ya mungkin hobi aja gitu, jangan sampai menjadi cita-cita atau itu dah, biar bisa jadi sejalan gitu. Gimana cara memahamkan kepada anaknya, Ustadz. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung aja Pak atau ditampung Langsung dulu? aja Ustadz Ridho. Langsung Ustaz. Ya baik ya Bapak Ibu sekalian, ya betul ya bahwa kadang ada masanya bahwa harapan orang tua yang mungkin tidak sejalan dengan anak ya. Tadi disampaikan bahwa untuk remaja ini itu kan punya kekuatan akal. Nah, sehingga yang harus kita lakukan kepada anak remaja ini adalah banyak berdiskusi, bukan banyak memaksa gitu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang memang misalkan kita kurang setuju dan sebagainya adalah ajak diskusi. Misalkan Bapak Ibu ingin anaknya menjadi ahli ilmu misalkan tadi, sementara anak sendiri inginnya pemain bola. Nah, gimana caranya? Ya, diskusi. Ini sama Bu, yang saya alami nih. Sekarang anak saya yang kedua, ketika saya tanya, dia ingin jadi apa? Ingin jadi pemain bola katanya. Waduh. Ya,
Ya, diskusi alasannya apa gitu, ingin menjadi pemain bola. Ternyata ingin jadi pemain bola itu menurut dia itu adalah karena seru katanya. Ya, bisa main bola. Nah, saya juga jelaskan, ini mah bukan cita-cita, ini mah hobi ya. Kalau hobi boleh jadi apa mau main bola mau apa ya, tetapi kalau menjadi sebuah cita-cita menjadi profesi itu baiknya jangan bola karena bola itu hanya sekedar olahraga saja. Nah, maka kita kisahkan nih orang-orang seperti ahli ilmu ya, Imam Bukhari misalkan, Imam Muslim ya. Nah, maka eh perbanyak juga Bapak Ibu kisah-kisah ya orang-orang sukses. Saya dulu kenapa cinta sama ilmu, Bu, Bapak Ibu ya. Saya ingat dulu itu ketika kecil saya sering diajak oleh orang tua itu ke pengajian ya, ke ustadz-ustadz yang selalu cerita tentang orang-orang sukses ya, kayak Imam Bukhari, Imam Muslim ya, para sahabat. Oh, ternyata dengan metode kisah tersebut itu lebih tertanam. Sehingga saya dulu cita-cita tuh ya Allah saya ingin jadi ahli ilmu ya, ingin jadi ulama dan sebagainya. Kenapa? Karena terinspirasi. Nah, bisa jadi kenapa anak kita ingin menjadi pemain bola itu juga ya media sosial di luar nih. Makanya hati-hati. Anak-anak kita yang diberikan gadget atau HP tanpa filter dari kita, itu yang akan menjadi gurunya adalah HP. Anak-anak akan lebih percaya kepada gadget daripada kita. Nah, sehingga tolong dimonitor Bapak Ibu yang memberikan anaknya gadget, dimonitor ya, didampingi, jangan sampai nanti anak-anak kita justru terpengaruh oleh gadget dan sebagainya. Juga teman-temannya juga ya, adino ala almaru ala dini khalilihi. Seseorang itu kan terpengaruh oleh agama temannya. Fal yang durman yukhalilu, maka perhatikan siapa yang menjadi temannya. Sehingga kita pun perhatikan nih siapa teman-teman anak kita ya. Kalau dengan yang orang yang suka hobi bola ya pasti akan terpengaruh seperti itu. Sehingga ini harus sering kita ajak diskusi, ajak ngobrol ya sampai dia pola pikirnya berubah seperti itu. Baik itu Bapak Ibu sekalian. Sekali Ustadz atas pemaparannya. Ayah Bunda ada lagi yang mau bertanya, silakan raise hand lagi. Atau mungkin di kolom komentar nih Ustadz, ada juga pertanyaan. Boleh dibacakan. Ustadz, bagaimana sikap kita, dari OTS Gaza 7B penanya. Jadi pertanyaannya adalah, Ustadz, bagaimana sikap kita jika kita sangat menuntut agar anak menjadi anak yang soleh sesuai dengan keinginan kita? Apakah itu dikatakan sebagai egois? Dan kadang sedih jika ada kondisi lingkungan ini, kemauan orang tua itu ke pesantren. Jadi bagaimana menguatkan kita sebagai ibu, Ustadz? Maksudnya kita egois Ibunya mau memaksakan orang tuanya mau masukin ke pesantren. Kadang-kadang tergantung dengan lingkungan juga. Lingkungan yang anak-anak tidak ada pesantren, tapi kita mau karena keegoisan kita sebagai orang tua kadang-kadang dianggap orang-orang kita nyuruh anak kita ke pesantren. tapi anaknya maksudnya anaknya mau gitu, nggak terpaksa anaknya atau gimana? Ini belum nih, tidak ada statement seperti itu. Tapi nampaknya mungkin kalau kita oke, nak pesantren, kadang-kadang kan kita memang harus anaknya mau nih Tat. Oh, anaknya mau, tapi ya. lingkungan ya, karena lingkungan tidak ada yang ke pesantren mungkin menjadi pembicaraan mungkin gitu ya, tetangga dan sebagainya, mungkin keluarga ya, Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah punya keputusan dan keputusan itu adalah yang terbaik menurut kita berdasarkan ilmu, maka jadilah kita orang yang tidak perlu peduli dengan omongan orang lain. Ya. Jadi apapun yang dikatakan orang itu kan terserah. Makanya kita jangan menjadi orang yang mudah terpengaruh dengan pembicaraan orang lain. Toh kan yang menjalani kita. Kemudian apa yang kita putuskan kan ini berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hawa nafsu. Mungkin orang lain mengatakan seperti itu ya mungkin belum paham dan sebagainya. Ya nggak apa-apa. Ya. Nah sehingga Bapak Ibu jadilah diri sendiri. Jangan jadi apa yang diinginkan oleh orang lain. Karena kita tidak akan ya menjadi orang yang disukai oleh semua orang. Pasti ada pro kontra gitu ya. Jadi kalaupun orang mengatakan itu dan ini, ya itu
itu terserah mereka, silakan hak mereka ya. Yang pasti apa yang kita lakukan standarnya bukan standar pembicaraan orang lain, tetapi standar Quran Sunnah. Apakah kita sudah sesuai dengan Quran Sunnah atau belum ya. Jika memang kita justru melanggar aturan Allah, meskipun semua orang suka, ya buat apa gitu kan. Tetapi kalau apa yang kita lakukan justru ini dicintai oleh Allah, meskipun semua orang membenci kita, ya nggak ada masalah. Rasulullah sendiri saja yang begitu sempurna kan, ada yang membenci, ya apalagi kita. Nah, sehingga Pak Ibu, ya Bismillah ya, menyekolahkan anak ke pesantren tadi niatnya mulia, ingin mendahulukan agama, ya maka apapun yang dikatakan orang, ya tidak usah dipertimbangkan lah, gitu ya. Cuek aja seperti itu. Ada lagi mungkin ayah bunda yang mau bertanya? Kami persilahkan. Mari kita manfaatkan waktu ini ya, seperti kata Ustadz tadi ya, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu ya, Ustadz. Baik untuk anak ataupun kita sebagai orang tua ya kepada anak ya, Ustadz. Ini jangan sampai sia-sia nih. Ini luar biasa nih. Nanti sekolah inspirasi selanjutnya akan beda lagi materinya pasti. Jadi, sayang nih. Ini perdana Pak ya, untuk kelas 7 perdana ya berarti ya. Perdana nih. Nah, Nampaknya di next season langsung dicontohin menurut Nabi Ibrahim untuk anak laki-laki gimana gitu. Jadi lebih aplikatif mungkin ya. Perlu dibawain. Tuh. Nampaknya sudah tidak ada lagi Pak Ade. Sudah ya. Tadi yang melalui chat adalah yang terakhir. Masya Allah, Alhamdulillah ini dari jumlahnya saja sudah tercapai 100 lebih nih. Pak Andri dan Ustadz Dedi yang bisa join di sekolah inspiratif hari ini ya. Antusiasme yang luar biasa, apresiasi untuk ayah bunda ya yang sudah telah hadir. Pak Ade, ya? ada yang bertanya, saya pikir bisa kita kasih satu lagi lah. Boleh, Terakhir nih. boleh. Saya boleh di obrolan dari OTS 7C, Rifat Muhammad. Ustadz, ada pertanyaan nih Ustadz. Jadi pertanyaan adalah, Ustadz mohon maaf, kapankah waktu yang tepat untuk menemukan potensi diri dari anak kita? Mungkin yang terakhir, pertanyaan terakhir Ustadz. Enggak jawab Ustadz. Terima kasih. Yang terakhir ya, kapan kita bisa menemukan potensi diri anak kita? Sebetulnya dari kecil pun ini bisa kita melihat Bapak Ibu ya. Anak kita misalkan suka menulis ya, berarti dia otak kanannya lebih dominan ya. Kemudian ada yang suka dengan olahraga dan sebagainya. Jadi usia emas itu kan usia golden age itu usia ketika 7 tahun ke bawah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian di sini ya perlu kepekaan dari kita ya. Kemudian perlu ilmunya juga, dan kalau kita belum punya ilmunya ya tentu bisa berkomunikasi, berkonsultasi kepada ahlinya. Ke konselor, ke psikolog ya. Tapi kalau psikolog saya anjurkan Bapak Ibu kepada psikolog yang muslim ya, sehingga dia ilmu psikologinya juga dibimbing dengan syariat Islam seperti itu. Demikian barangkali Bapak Ibu, terima kasih. Alhamdulillah. Silakan Pak Andri. Jazakallah Ustadz, alhamdulillah sudah 3 pertanyaan ya. Waktu juga sudah di 10.30. Mungkin dari Ustadz Dedi bisa disampaikan apa saja yang menjadi ringkasan untuk hari ini, dan mungkin dari closing statement-nya. Mungkin ini yang bisa kita paparkan acara sekolah, acara inspirasi hari ini. Terima kasih kepada yang semua berpartisipasi. Ustadz Dedi bisa disampaikan untuk closing statement-nya sebelum kita tutup acara sekolah inspirasi hari ini, Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, mari kita sama-sama mengilmui diri kita, karena
sekali lagi ilmu tentang mendidik ini adalah ilmu yang sangat penting. Dan ini luas sekali sehingga jangan pernah kita berhenti untuk mencari ilmu ya tentang ilmu mendidik ini, sehingga mudah-mudahan dengan ikhtiar kita terus memperdalam ilmu tentang parenting ini, Allah anugerahkan kepada kita anak yang soleh. Ya tadi di awal saya Amin. sampaikan juga bahwa salah satu kebahagiaan terbesar yang Allah berikan kepada seorang orang tua ini adalah ketika Allah anugerahkan anak yang soleh. Insya Allah ini adalah kebahagiaan paling besar, dan semoga kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang Allah pilih, yang Allah berikan anak-anak yang soleh pada keluarga dan keturunan kita. Amin. Demikian, Pak. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah, Ustadz, amin amin ya robbal alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua, dikasih keberkahan oleh Allah, dimudahkan kita untuk menerapkan kepada ananda-ananda kita, dan kita menjadi orang tua yang baik, soleh, dan menjadi panutan bagi ananda-ananda kita, dan juga sebagai pribadi kita untuk menjadi lebih baik. Acara sudah selesai, ya Pak Ade ya. Yes, kami atas nama panitia mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kami. Kami berdua sungguh bangga menjadi MC hari ini ya Pak Andri. Ya, Untuk alhamdulillah. sekolah inspirasi ini dengan doa hamdalah, istighfar, dan doa akhir majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Astagfirullah. Subhanallah, hamdihi, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ade, Pak Andri. Hatur nuhun Pak Terima Dedi, kasih, Pak Andri. Jazakallah khair, Ustadz. Ustadz Pak Uswandi. Ade, Pak Andri, terima kasih. Kami